Nama saya Muhammad Alfi Rashid, BP 19010003. Pengukuran setelah pengakuan awal. Entitas harus memilih antara cost model atau revaluation model sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. Menurut kebijakan akuntansi cost model, setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Sedangkan, menurut kebijakan revaluation model, setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar jumlah revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Apa itu definisi nilai wajar yang terdapat dalam revaluation model? Nilai wajar yang diatur dalam PSAK nomor 68 adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Cara penentuan nilai wajar. Nilai wajar tanah dan bangunan biasanya ditentukan melalui penilaian yang dilakukan oleh penilai atau appraisal yang memiliki kualifikasi profesional berdasarkan bukti pasar. Nilai wajar pabrik dan peralatan biasanya menggunakan nilai pasar yang ditentukan oleh penilai. Selanjutnya, frekuensi penilaian. Frekuensi revaluasi tergantung perubahan nilai wajar dari suatu aset tetap. Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dan dari jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan perlu dilakukan. Revaluasi tidak perlu dilakukan setiap tahun. Apabila perubahan nilai wajar tidak signifikan, aset dapat direvaluasi setiap 3 atau 5 tahun sekali. Revaluasi harus dilakukan secara reguler untuk memastikan jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan nilai wajar pada tanggal neraca. Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama juga harus ikut direvaluasi. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, kenaikan tersebut langsung dikreditkan ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Sedangkan jika jumlah tercatat aset menurun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui ke dalam laporan laba rugi. Ada beberapa kondisi revaluasi yang mungkin terjadi. Yang pertama, nilai aset meningkat. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika jumlah aset tercatat meningkat akibat revaluasi, kenaikan tersebut diakui ke dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam penghasilan komprehensif lain di laporan keuangan pada bagian surplus revaluasi. Selanjutnya, kondisi yang kedua. Nilai aset meningkat, revaluasi sebelumnya nilai aset menurun. Jika pada saat revaluasi dilakukan entitas telah melakukan revaluasi pada periode sebelumnya, di mana pada revaluasi sebelumnya terjadi penurunan nilai, sedangkan sekarang terjadi penaikan nilai, maka kenaikan tersebut harus diakui ke dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laporan laba rugi. Selisihnya baru dicatat ke surplus revaluasi. Kondisi selanjutnya adalah nilai aset menurun. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika jumlah tercatat aset menurun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Dengan kata lain, penurunan nilai aset sebagai akibat revaluasi akan diakui sebagai kerugian dalam laba rugi. Kondisi yang terakhir, nilai aset menurun, revaluasi sebelumnya nilai aset meningkat. Jika pada saat revaluasi dilakukan entitas telah melakukan revaluasi pada periode sebelumnya, di mana revaluasi sebelumnya terjadi peningkatan nilai, sedangkan sekarang terjadi penurunan nilai, maka penurunan tersebut harus mengurangi saldo surplus revaluasi periode sebelumnya selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo surplus revaluasi yang sudah ada sebelumnya. Baiklah, sampai sana saja penjelasan tentang pengukuran setelah pengakuan awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.